Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal ahya'i wal amwat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat, iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah, sehingga kita masih diberi kekuatan hidayah. La haula wala quwata illa billahil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari sisi Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, kekuatan untuk iman, kekuatan untuk menjalankan ibadah rutinitas kita 5 kali sehari di masjid, sholat berjamaah 5 waktu, insya Allah itulah sebagai amalan tertinggi yang akan menaungi kita nanti di huru hara siksanya pada hari Yaumil Ba'ats, yakni hari mahsyar, di mana semua manusia mengalami keguncangan, mengalami penderitaan, mengalami daripada kesusahan yang sangat payah. Orang-orang kafir minta segera diselesaikan, lebih masuk neraka daripada mengalami keguncangan, kepedihan saat yaumil hisab. Disitulah kita mendapat naungan nanti dengan ibadah sholat kita di masjid berjamaah 5 kali dalam sehari. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah sholat, marilah menjemput kemenangan di dunia, kemenangan di akhirat, yakni kita dimasukkan oleh Allah ke surga yang penuh nikmat kekal abadi, khalidina fiha abada. Inilah pendengar yang dirahmati Allah, sehingga kita benar-benar istiqamah dalam menjalankan ibadah sholat berjamaah waktu di masjid sebagai amalan tanpa tanding, sebagai amalan yang sangat khusus, yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah, yakni menyembah Allah, sholat berjamaah 5 waktu di masjid, menzikirkan Allah, mensucikan Allah, mentauhidkan Allah, membesarkan Allah. Itulah suatu khalaqah yang sangat beruntung di dunia dan di akhirat, sangat beruntung dan sangat beruntung. Khalaqah jamaiyah, sholat berjamaah 5 waktu di masjid, yang tidak ada tandingannya amalan-amalan itu. Amalan yang tidak boleh kita tinggalkan adalah sholat dan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Janganlah tinggalkan sholat. Amalan yang tidak boleh kita tinggalkan adalah sholat. Tidak ada uzur untuk laki-laki meninggalkan sholat, tidak ada dispensasi, tidak ada uzur. Harus biar sakit, harus sholat berjamaah
5 waktu di masjid. Ini penuh rahmat Allah. Pentingnya daripada itu, semoga kita masih diberi kekuatan. La haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya kekuatan kecuali dari sisi Allah untuk melangkahkan kaki kita ke masjid hayya 'ala shalah berjamaah 5 waktu di masjid. Insyaallah ini adalah suatu kekuatan. Ini adalah nanti sumber nasrullah sehingga kita jadi sehat. Kalau ingin sehat, maka istiqomahkan sholat kalian di masjid berjamaah 5 waktu. Karena disitulah ada silaturahim, silaturahmi, hubungan hablum minan nas antara manusia sebagai memperpanjang daripada umur usia ini. Kenapa? Ya itulah. Karena di balik sholat berjamaah ada silaturahim, ada jabat tangan, saling lihat, saling sapa di antara jamaah itu. Sulit untuk kita terapkan bila kita mengunjungi satu rumah ke satu rumah, sangat sulit dan tidak mungkin. Maka salah satu cara kita silaturahmi adalah di masjid dalam rangka sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Ini pendengar yang sangat dilupakan oleh umat Islam saat sakit, saat kita mengidap daripada musibah sakit dari Allah. Kita senantiasa selalu ke masjid berjamaah 5 waktu. Insya Allah itulah yang menyembuhkan penyakit. Asbab itulah yang menyembuhkan penyakit. Yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Asbabnya adalah kita giat, kita istiqomah. Bawa keluarga kita yang sakit, dudukkan, tidak bisa baringkan, ikutkan sholat berjamaah 5 waktu. Ini adalah terapi yang sangat mujarab, yang sangat mutakhir, yakni terapi sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Semua insya Allah akan sembuhkan. Dokter sudah menolak stadium 5, kita tidak putus asa dari rahmat Allah. Carilah rahmat Allah dengan kita mengikuti halaqah sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Yang sakit kita gotong, yang sakit kita papa kita gendong ke masjid, kita dudukkan, kita baringkan kalau tidak bisa duduk, suruh sholat berjamaah 5 waktu. Insya Allah itu adalah asbab penyakit, segala penyakit. Asbab kekebalan tubuh, imunitas tubuh adalah sholat 5 waktu berjamaah di subuh. Kita menuju masjid, kita keluar dari rumah menuju masjid, disitulah kandungan ozon O3 sangat tinggi sekali. O3 ini adalah untuk radikal bebas, untuk membebaskan, untuk melawan virus-virus dalam tubuh. Ini pendengar rahmati Allah. Tidak banyak yang tahu. Terapi HIV AIDS atau menurunnya kekebalan tubuh, imunitas itu adalah berjalan di keluar rumah di waktu subuh. Kaya akan oksigen itu, kaya akan O3 sebagai radikal bebas yang akan membunuh daripada virus-virus. Ini benar-benar rahmati Allah. Itulah hikmah hayya 'alal falah ketika sholat subuh. Kita akan dijaga kesehatan kita oleh Allah dengan menghirup udara kaya ozon O3 sebagai radikal bebas, sebagai untuk peremajaan sel-sel tulang kita, sel-sel tubuh kita. Insya Allah di balik semua perintah Allah, apalagi perintah sholat. Sholat itu perintah yang diterima langsung di singgasana Allah, Sidratul Muntaha, langit Sabtu 7, arsy Allah. Langsung malaikat Jibril tidak tahu, dia cuma disuruh untuk membawa Muhammad Isra Mi'raj ke hadirat Allah di Sidratul Muntaha. Dan oleh-olehnya adalah sholat 5 waktu bagi umat Muhammad. Subhanallah. Inilah pentingnya sholat 5 waktu. Sangat penting bagi mereka yang sakit-sakitan, yang jarang ke masjid. Mari sholat bersama waktu di masjid. Insya Allah Allah sembuhkan.
karena asbab sholat dan asbab daripada silaturahim. Ini benar-benar rahmati Allah. Tidak usahlah kita terapi ke sana, ke Australia, ke Singapura yang mahal-mahal. Padahal terapi yang paling esensi adalah kita senantiasa istiqomah berjamaah 5 waktu di masjid, apalagi saat subuh. Ini yang tidak dimengerti, tidak dipahami bagi mereka yang sarjana agama, master agama, doktor agama. Tidak mampu mereka menyelami hal-hal semacam ini, yakni amalan kita untuk sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Mereka tidak mampu menyelami, mereka meremehkan amalan ini. Mungkin sehingga Allah remehkan pula mereka, datangkan sakit. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Pendengar yang rahmati Allah, jauhkanlah, kita berdoa semua agar dijauhkan dari penyakit. Karena kekaitan penyakit adalah sangat menyakitkan, meresahkan kita. Konsentrasi sholat tidak ada karena menahan sakit. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pendengar yang rahmati Allah, hakikat daripada sholat berjamaah, hakikat daripada sholat itu sendiri, sholat 5 waktu sangat tinggi maknanya, jangan ditinggalkan. Tidak boleh, hanya amalan sholat yang tidak bisa ditinggalkan oleh kaum muslimin muslimat, kecuali dia gila, kecuali dia tertidur tidak sadar. Tidak ada qadha bagi sholat, tidak ada. Benar rahmati. Saat sakit kita sholat, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa wuzu dengan air, dengan debu. Ini benar rahmati Allah. Kita sholat. Jangan tinggalkan sholat. Keluarga kita, bila kita sholat suruh, kita dipapa, digendong, kita sholat di masjid. Insya Allah sakit itu sembuh. Banyak teman-teman yang sakit sekujur tubuh, luka bakar karena las karbit. Begitu dia datang asbab hidayah, dia sholat terus di masjid, sembuh penyakit terbakar kulit dan penyakit lain, sembuh. Pendengar rahmatullah, kita sangat dijauhkan dari masjid, dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari Allah, sehingga Allah datangkan penyakit macam-macam, sehingga kita harus tembus dengan harta, dengan uang, sehingga kita jadi miskin. Allah miskinkan. Kenapa Allah miskinkan? Karena mereka lupa hayya ala sholat, marilah sholat, hayya ala falah, marilah kita menyebut kemenangan. Mereka tidak tutup telinga, seakan-akan tidak mendengar. Na'udzubillah min dzalik. Seruan itu, ini yang bikin Allah marah, ini yang bikin Allah datangkan asbab sakit, supaya mereka sadar kenapa saya sakit. Iya, karena hayya ala sholat tidak ke masjid, hayya ala sholat tidak ke masjid. Tidak sah sholat orang di waktu kecuali di masjid. Karena apa? Rasulullah bilang, bersabda, sholat tiga kamu sholat, sholatlah sebagaimana aku sholat. Kalau Nabi sholat subuh 2 rakaat, kita 2 rakaat. Kalau 4 rakaat tidak sah. Kalau Nabi sholat berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, kita berjamaah. Tidak sah kalau kita tidak berjamaah di masjid. Karena apa? Kita suruh mengikut Nabi, sholat seperti aku sholat. Nabi tidak pernah sholat di rumah. Nabi sholat 5 waktu di masjid, terus berjamaah. Ini dalilnya. Jadi sholat 5 waktu berjamaah di masjid adalah wajib. Itulah pendapat jumhur ulama. Bagi yang tidak sholat berjamaah 5 waktu, tidak sah sholatnya. Dan tidak sah sholatnya adalah kafir. Pembeda adalah kafir dan muslim adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini benar-benar rahmati Allah. Sekelumit dalil agama sehingga kita bisa sehat, kita bisa menemui surga, kita bisa diakui sebagai hamba Allah. Yani senantiasa kita ingat Allah. 5 kali sehari kita sholat di masjid, ingat Allah, maka Allah masukkan kita menjadi hamba Allah.
yang tidak ingat sholat berjamaah atau tidak menyauti azan, na'udzubillah, itulah sumber kemurkaan Allah. Hayya ala sholat kita tidak menyauti, itu adalah sumber kemurkaan Allah. Kalau kemurkaan Allah sudah nampak kepada kita, kita akan dihajar oleh Allah berupa mati dalam kebakaran, mati dalam kecelakaan, mati jatuh di pesawat, mati tenggelam, mati tiba-tiba sakit jantung ini. Karena Allah sudah dilupakan, hayya sholat, tidak ke masjid, maka kita pun Allah lupakan. Kita melupakan Allah, Allah pun lupa kita. Allah lupa kita, jauh kita dari kerahmatan, insyaallah, amin. Mungkin mendengar rahmati Allah, kurang dan lebihnya kita akhiri. Allah musta'an, Allah mutarik. Kafarat majlis, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.